Kalau kami masih ada sampai dengan hari ini Tuhan, apapun keberadaan kami, sungguh kami harus menyadari bahwa itu adalah hanya karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan. Kalau kami masih ada hingga saat ini Tuhan, Tuhan telah menjauhkan kami dari segala sesuatu yang dapat menjadi mara bahaya bagi kami. Bahkan kalau kami ada sampai dengan hari ini ya Tuhan, kami sadar ya Tuhan, itu oleh karena Engkau telah melindungi kami dari orang-orang yang mungkin memiliki niat yang jahat bagi kami. Kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Bahkan kalau kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ada bukan karena kami sehat-sehat saja. Kami ada bukan karena kami tidak ada penyakit di dalam tubuh kami. Sebab kami percaya, sekalipun tubuh kami mengidap penyakit, tapi kalau Tuhan masih mau kami hidup, maka Engkau pasti akan tetap memberikan nafas hidup bagi kami. Dan kami layak untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahkan kami mau berkata di hadirat-Mu Tuhan, kalau kami masih ada sampai dengan saat ini bukan karena kami punya uang, bukan karena kami punya harta kekayaan Tuhan. Sebab kami tahu, sekalipun kami memiliki harta dan kekayaan Tuhan, itu tidak dapat menjamin kehidupan daripada setiap kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan, satu-satunya alasan mengapa kami masih hidup adalah Engkau ya Tuhan. Dan kami mau nyatakan, Engkaulah yang menjadi pemilik daripada kehidupan kami Tuhan. Engkau memiliki kehidupan kami. Engkau memiliki tubuh kami, mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki kami. Bahkan setiap organ-organ vital di dalam tubuh kami, semuanya itu bukan milik kami, tapi hanya milik-Mu Tuhan. Tidak ada yang kami punya, tidak ada yang kami miliki Tuhan. Seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami harus mau merendahkan hati kami untuk membuat pengakuan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Sungguhlah Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Bahkan Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Bahkan di seluruh alam semesta ini, kami mengakui Tuhan itu adalah milik Tuhan. Bahkan kami mau mengakui di hadirat-Mu Tuhan, detik-detik, setiap waktu tidak ada milik kami. Kami mohon ampun Tuhan, ketika kami berkata waktu adalah uang. Kami mohon ampun Tuhan. Sesungguhnya kami sedang merendahkan Engkau, padahal Engkaulah yang menjadi pemilik atas waktu itu. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami mau sebentar untuk kembali mengingat siapa diri kami, siapa Engkau Allah yang kami sembah. Kiranya Engkau mau berbicara bagi kami. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Terlalu lama mungkin kami hanya sibuk dengan suara hati kami sendiri. Terlalu lama kami sibuk dengan suara yang berasal dari pikiran kami sendiri. Tapi saat ini kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau berbicara bagi kami. Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Wah, ada ratusan orang di hadapanku. Oke, semuanya masih hidup? Amin. Masih hidup, dan kalau kita masih hidup itu semua karena Tuhan. Ya, shalom juga untuk yang ikut di TikTok ya, karena Bapak live kan di TikTok. Puji Tuhan kalau mau bergabung di ibadah pada sore ini. Dan apa yang menjadi firman Tuhan yang mau kita sama-sama ingat sore ini diambil dari Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, oke, tampilkan dulu ayatnya ya. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Katakan amin. Yes. Kalau kita baca ayat ini sederhana. Bagian yang paling utama yaitu jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Oke? Satu minggu ini ada yang bersusah hati? Ada banyak alasan untuk kita bersusah hati ya. Ada banyak alasan untuk kita sedih. Ada banyak alasan untuk kita kecewa. Ada banyak alasan untuk kita menjadi marah. Ada banyak alasan untuk kita menjadi gusar. Ada banyak alasan untuk kita menjadi apa ya? Untuk merasa ada yang salah dalam hidup ini. Ada banyak alasan kemudian kita berpikir tidak seharusnya seperti ini. Harusnya begini. Kok jadi begini? Lalu kita jadi marah, kecewa. Ya kan? Sampai apa yang kemudian kita alami itu membuat kita gak mau ingat lah siapa sebenarnya yang memberikan hidup buat kita. Lalu dikatakan di ayat ini, jangan kamu bersusah hati. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jangan.
Berarti dari sini saja kita harus punya penyadaran. Setiap waktu mungkin yang kemudian berusaha membuat kita untuk menjadi bersedih, harusnya pada waktu itulah kita kemudian menyadari, oh saya tidak boleh bersedih. Ya kan? Harusnya saya itu tidak boleh bersedih. Saya tidak boleh jadi kecewa, gitu loh. Ini sekarang ngomong sama dirinya. Coba ingat, ada beberapa hal yang kita jalani sepanjang 1 minggu ini, dan itu kemudian membuat kita bersedih dan bersusah hati. Dan kita harus berkata kepada diri kita, jangan sedih, jangan kecewa. Dan lawan daripada susah hati itu adalah sukacita. Katakan amin. Dan hanya dengan kita bersukacita, maka sukacita itu menjadi perlindungan. Dan ini bukan berbicara tentang perlindungan dari manusia. Ini berbicara tentang perlindungan sorgawi. Siapa yang perlu perlindungan? Tentunya mereka yang merasa insecure. Ya kan? Ada yang masih merasa insecure. Kalau yang muda-muda ditanya insecure, biasanya insecure tentang, kalau lagi kuliah ya kan, insecure tentang nilai lulus nggak nanti ya. Insecure tentang dosen, sebab ada dosen yang mungkin sulit untuk ditemui. Ada dosen yang bahkan ketika dia mau ditemui, tapi kita hanya untuk bertemu melihat dia marah-marah dengan kita, dan kita kemudian merasa insecure tentang itu. Tapi janji Tuhan buat kamu yang lagi kuliah adalah kamu harus apa? Bersukacita. Sebab sukacita itu adalah perlindungan buat yang merasa insecure. Lalu kalau kemudian kamu bertanya, ya gimana Kak? Kita mau sukacita. Sebab kita merasa sedang terancam, nilai terancam, ketemu dosen terancam dimarahi. Gimana caranya mau bersukacita? Sebagian akan tanya begitu dengan gamblang. Padahal yang pertama, kalau kita berani tanya seperti itu, maka apa yang kita tampilkan di hadapan kita ini, ayat ini adalah ayat daripada firman Tuhan. Maka orang yang kemudian bertanya, gimana caranya bisa bersukacita dalam keadaan tidak aman? Berarti kita sedang bertanya sama Tuhan. Bisa paham maksudnya? Saya bukan bilang gak boleh tanya Tuhan, tapi kebanyakan kita nanyanya itu adalah dengan maksud apa coba? Manalah bisa, manalah mungkin. Itu kan cuma di dunia ini, di sorga itu nanti. Mungkin ada yang bilang gitu juga, iya kan? Mana bisa kita lagi ada masalah tapi kita bersuka cita. Dan kita tidak menghargai siapa yang berkata ini. Atau mungkin besok akan bilang, itu kan kata Pak Yosef aja itu. Iya kan? Benar nggak? Itu kan kata Bapak. Bapak enak lah, nggak kayak kami. Iya kan? Bapak enak lah, udah tamat Bapak. Kami nih Pak yang lagi sekolah ini sekarang. Cobalah Bapak kayak kami dulu. Bisa nggak Bapak bersuka cita? Ya kan? Lalu kalau di
telusuri lebih dalam lagi ya. Sebenarnya kita tidak bisa bersuka cita karena itu tadi. Kalau kita berani bertanya seperti itu kepada Tuhan, berarti kita sebenarnya orang yang tidak menghormati pribadi daripada Tuhan itu sendiri. Bisa paham maksudnya? Mana bisa itu? Bisa. Kalau kita bilang, nggak mungkin itu. Ya. Kalau kita bilang nggak bisa ini, ada yang bilang ini nggak bisa. Coba angkat tangan. Ada yang ragu-ragu, ini bisa nggak ya? Coba angkat tangan. Ada yang bingung, nggak tahu apa maksudnya. Angkat tangan juga. Ini semua udah bisa bersuka cita ketika dalam keadaan sulit. Angkatlah tangan coba. Disuruh angkat tangan juga, yang bilang bisa nggak angkat tangan, yang bilang nggak bisa juga nggak angkat tangan, yang bilang ragu-ragu pun nggak angkat tangan, ya kan? Ini kawan-kawan yang di TikTok gimana nih? Ayo, kasih komen aja di situ, nanti kita bahasin komennya ya. Buat komennya, buat yang nggak bisa bersuka cita di dalam keadaan susah. Sebab hari ini pesannya adalah kalau ada keadaan susah, ada keadaan terancam, Tuhan janjikan ada perlindungan. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Tapi bilang amin 1000 kali juga nggak buat kita kemudian bisa mengalami perlindungan Tuhan. Sebab kalau janji Tuhan hanya kita katakan amin, amin, amin. Di gereja pendeta mungkin berkata, ingatlah, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ada yang percaya, katakan amin. Semua bilang amin. Tapi waktu kemudian datang masalah dan persoalan, apa yang dilakukan adalah kita nangis, kita sedih, kita jadi kecewa. Ya kan? Nah ini puji Tuhan, ada yang kadang bisa, kadang enggak. Yang kadang bisa, berarti kadang berhasil melewati masalah. Yang kadang enggak bisa, berarti enggak berhasil melewati masalah. Pertanyaannya kenapa kadang bisa, kadang enggak? Ya kan? Ada yang sudah berusaha setiap waktu memastikan bahwa dia harus bersuka cita enggak? Coba nih, yang di sini. Ada enggak terpikir dari pikiran kita ini ya, yang sejak bangun pagi mikirnya langsung gini, aku harus bersuka cita apapun yang terjadi dalam hidupku. Aku harus tetap tersenyum dan tertawa-tawa. Ada? Atau kemudian kita jadi orang yang ikut aliran sungai. Sungai mengalir ke sana, ya ikut. Mengalir kita dibawa ke kesusahan, ya susah. Ada orang ngajak kita, ayo yuk ngopi yuk ke kafe yuk, enak di sana ketawa-ketawa. Ikut kita, ngapain kita? Ketawa. Besok kita ujian loh. Ujiannya payah kali maksudnya. Ujiannya payah kali loh. Kayak mana menurut kau? Iya memang susah kali ujian besok lah. Aku pun lama-lama takut lah. Apa kita bilang, iya ya, aku pun takut lah. Ikut kita takut. Paham? Lalu ada orang di luar sana yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Penyakitnya berat, stadium 4 kanker. Bukan kantong kering. Sejenis tumor ini, tumor serius, sudah metastase. Lalu dia baca di Google, kanker stadium 4. Itu mematikan. Waktu hidupnya cuma 3 bulan. Ada yang waktu hidupnya 2 minggu. Lalu kemudian yang gak sakit kanker pun ikut ketakutan. Padahal gak ada kanker.
Aduh, gimana ya? Gimana nanti ya kalau aku kena saya? Aduh, amin, 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 amin. Lalu ada yang udah sakit kanker. Waktu dia dengar apa kata dokternya, Bu, udahlah Bu, makan aja yang enak-enak didengarnya. Udah gak lama lagi hidupmu, Bu. Iya, paham maksudnya. Tapi satu sisi ya, kita sering dengar itu ya. Udahlah Bu, kasih makan enak aja ya. Iya, pernah dengar ya? Ya kan? Pernah dengar kan? Itu Alkitabiah. Ini bacanya ayatnya ini. Apa katanya di situ? Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu makan. Yes. Udah makan enak. Sebenarnya tujuannya adalah waktu dia makan enak, harapannya adalah dia bisa bersuka cita. Oh iya, jadi kalau kita sakit gulanya tinggi, makan enak terus. Cobalah. Lihat dulu konteksnya. Nah, ayat ini adalah tentang masalah peperangan, terancam kalah. Oke? Tapi Tuhan bilang, sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Kau boleh diserang oleh berapa banyak musuh. Yang penting kau sukacita. Ya udah. Karena payah kali kau bersukacita, makanlah dulu, makan yang enak-enak dulu, makan biar senang dulu hatimu. Katakan amin. Lah, tapi masalahnya penyakit sekarang lebih banyak masalahnya di metabolik. Iya kan? Sakit gula, gak boleh makan yang manis-manis, padahal yang manis yang enak. Hipertensi, gak boleh makan yang agak udah rasa asin. Gak bisa aja kebayang makan yang udah tawar gitu. Gimana mau senang? Iya kan? Yang hipertiroid, gak boleh makan Indomie. Padahal Indomie makanan terenak sedunia. Maka Tuhan bilang, sukacita karena Tuhan. Kita tidak boleh mengalaskan sukacita itu kepada sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Sukacitanya itu harus benar-benar karena Tuhan. Amin. Bisa ya? Lalu kalau orang tanya, gimana sukacita karena Tuhan ini? Sederhana. Tapi kita harus rendahkan hati kita. Kalau kita sadar bahwa hidup kita ini adalah semata-mata pemberian Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nih, kuberi hidup sama kalian, kata Tuhan. Kita bilang apa sama Tuhan? Apa? Bilang apa sama Tuhan? Apa? Gak pernah dapat pemberian, hadiah gitu. Terima. Yes. Makanya kalau belajar bahasa Inggris itu ada namanya present time, present tense. Present. Kapan present? Now. It's now. Sekarang ini. Detik ini juga itu adalah present. Dan present itu arti lainnya adalah hadiah. So kalau kita bisa mencapai detik demi detik demi detik, itu berarti adalah kita sedang terima hadiah. Lalu kalau kau terima detik demi detik dari Tuhan, mau bilang apa sama Tuhan? Terima. Layak nggak kita bilang sama Tuhan?
Gimana aku mau berterima kasih? Masalahku banyak. Nah, layak nggak? Itu sebabnya orang yang senangnya mengeluh, ya kan? Masalahku banyak, utangku banyak, uangku nggak ada, orang jahat sama aku, mukaku jelek, aku nggak punya baju baru, aku kurang ganteng, aku nggak punya pacar, aku nggak punya ini, aku nggak punya ini, aku nggak punya ini, aku nggak punya ini, aku nggak punya itu, dan aku nggak punya ini. Ini, itu aku nggak punya. Coba bayangkan, layak nggak kita ngomong itu sama Tuhan? Seharusnya tidak layak, sedikit pun nggak layak. Kita cuma layak bilang terima kasih. Lalu apa hubungannya bilang terima kasih dengan sukacita karena Tuhan? Yes. Nah, tadi yang memberikan waktu adalah Tuhan. Kalau setiap waktu kita berkata sama Tuhan, Tuhan makasih, makasih untuk hidup ini, terima kasih untuk hidup ini Tuhan, terima kasih untuk hidup ini Tuhan. Lalu kemudian orang berkata, tapi aku belum suka cita. Jawabanku sederhana, karena kurang bersyukur. Amin. Nah, kalau 1 jam kau bilang terima kasih sama Tuhan belum bisa buat sukacita, ya, buat 2 jam. 2 jam gak bisa juga sukacita, buat 3 jam. Kenapa? Amin. Itu sebabnya kalau ya gitulah ya, kalau udah ketemu sama pasien gitu ya, Bapak selalu bilang itu, aku selalu bisa lihat lah kalau orang yang muka-muka sedih gitu ya. Nih sekarang yang lagi sedih, yang di TikTok juga ya, yang lagi sedih. Ayolah, sama aja kita dengan orang yang gak tahu bersyukur sama Tuhan kalau kita sedih sekarang. Terus kalau bingung kenapa rupanya? Kalau bingung kenapa? Ada orang yang bingung sekarang. Ada nggak yang bingung nih? Di TikTok ada yang bingung ya? Ada yang bingung nggak sekarang? Kalau ada kita yang bingung sekarang, sama juga orang yang nggak tahu bersyukur sama Tuhan. Bingung kenapa? Ada yang bingung masa depan. Gimana nanti masa depanku ya? Bisanya ini. Bisanya nanti ini. Gimana nanti aku ya? Sama aja itu dengan orang yang tidak mengakui bahwa sumber kehidupan ini adalah Tuhan. Nggak mau ngakuin dia. Gak yakin lah aku dengan masa depanku inilah. Itu sama seperti dengan orang yang sombong. Kenapa aku bilang sombong? Karena dia pikir dia yang menentukan masa depan. Kalau orang berani bilang, kayak mana nanti masa depan anakku? Kalau aku meninggal kayak mana? Anakku kayak mana? Ini kan berarti sombong. Dia pikir yang menentukan masa depan itu adalah dirinya. Lu paham gak? Maka sekarang mau kubuatlah nanti slogan, berobat sama dengan bertobat. Tambahkan huruf T di situ. Ini kalau kita lihat huruf T, itu salib. Yesus di situ. Katakan amin. Kau mikir apa? Masa depanmu. Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Menjamin
masa depanmu itu. Lalu kemudian kita berpikir-pikir tentang masa depan. Punya siapa masa depan? Amin. Ini ada yang bilang nih dari TikTok, Kak Herin ya. Tadi live di rumah sakit. Nonton ini lagi nonton, memang ya Pak Dok yang menghipnotis. Aku gak menghipnotis loh. Come on. Ya aku ada hipnotis. Aku gak menghipnotis kan? Enggak. Aku cuma mengingatkan. Lalu kalau kita kemudian bisa ingat bahwa satu-satunya pemberi kehidupan kita itu adalah Tuhan. Aduh. Pasti deh kita itu merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Amin Kak. Tapi kalau ada yang kemudian masih bisa santai-santai, ya sudahlah. Hidupku begini, aku memang susah. Nah itu gak bertobat. Siapa mau bertobat? Nah kan, terpaksa kan? Iya, gak apa-apa. Tuhan tahu. Tandanya orang yang gak mau bertobat sederhana. Waktu dia menjalani hidup ini, dia pasti merasa banyak sekali yang membuat dia susah dan kecewa. Itu belum bertobat. Kok aku susah ya karena ini ya? Kok aku susah karena ini ya? Kok aku susah karena ini ya? Ya aku susah kali karena ini, karena itu, karena ini. Kalau kita sudah menyadari bahwa hidup ini satu-satunya sumbernya hanyalah Tuhan. Apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, kita sadar itu semua adalah pemberian Tuhan. Amin. Punya Tuhan. Kau pinter. Punya siapa pinternya? Terus ngandalkan pinter supaya apa? Berhasil dalam hidup ini. Please deh. Banyak itu yang ahli-ahli fisika, ahli matematika, stres. Tahu nggak stres? Jadi apa coba hidupnya? Tapi aku percaya orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Amin. Aku mengandalkan apa? Sama kita mau jadi dokter, mengandalkan obat kita. Apa? Paracetamol, Lopramid, gitu. Itu yang kita andalkan. Oh ada anti kanker pak, canggih-canggih anti kanker pak. Ada radioterapi. Sadar nggak kita? Berapa banyak yang mati? Oh bisa pak kalau kita berobat ke Amerika sana pak. Loh sadar nggak? Data yang kita baca di buku textbook itu yang hebat-hebat itu bukunya mahal-mahal. Coba bayangkan lah ya, mahal-mahal buku itu ya. Harrison. Buku apa lagi, bedah-bedah yang canggih-canggih, bedah onkologi lah, segala macem. Coba lihat. Berapa yang mati? Tapi kan kita kalau ngoperasi bisa sembuh. Ya lihat juga berapa kasus yang bisa dioperasi. Paham maksudku? Kok paham? Oh aku nanti mau jadi spesialis bedah. Karena kalau membedah itu pasti diangkat penyakitnya. Iyalah kalau kutil ya iya bisa kok angkat kutil. Nah kok angkat kanker coba? Tahu nggak? Waktu diangkat itu tumor, apa yang terjadi? Itu anak-anaknya yang udah nyebar. Itu cepat lagi tumbuhnya, makin cepat tumbuhnya. Kalau tumor induknya itu kita angkat, kita potong, kita lepaskan dari tubuh orang sakit, itu nyebar. Itu sebabnya kalau udah dioperasi harus dilakukan kemoterapi. Bisa paham? Lalu kalau itu tumornya begitu besar, ya tunggu dulu, dikecilin dulu. Oke, pakai apa kecilinnya? Oh, radioterapi.
Terus kalau di radioterapi aman? Apa yang aman? Nggak ada lagi yang merebut makanan, induknya udah kecil. Yang terjadi apa? Anak-anaknya udah nyebar. Anak-anaknya nyebar. Malah anak-anaknya lebih cepat lagi tumbuh. Metastasis yang lebih cepat tumbuh. Mau andalkan apa? Teorinya berkata begitu. Di kemoterapi apa yang terjadi di kemoterapi? Sakit nggak? Sakit. Berapa keberhasilannya? Belum ada yang pernah bilang 80%. Ada Pak, 80% ini ku baca Pak. Baca dulu. Bertahan hidup 2 tahun. Oh ini bisa 90% ini. Iya, 3 tahun. Lah umur yang sakit masih 50. Cuma bertahan untuk 3 tahun. Terus kita dengan bangganya jadi dokter. Ih, aku dokternya, aku bisa obati semua pasien. Bayar. Wani piro. Oh. Tapi kemudian Tuhan datang dengan kebaikannya. Dia lihat setiap penderitaan manusia. Dia kasih obatnya. Obatnya adalah hati yang gembira. Katakan amin. Hati yang gembira. Tapi aku mau bilang, gak segampang itu juga. Lalu kemudian sebagian datang sama pendeta, tolong doakan aku biar sembuh. Oh iya, hati yang gembira adalah obat. Ya aku doakan kau jadi gembira. Bisa. Tumpang tangan, 1000 tangan gak bisa. Tambah kaki juga ditumpang-tumpang itu kau gak akan gembira-gembira. Kalau kau masih dendam sama orang yang berbuat jahat kepadamu. Apa? Dendam. Aku mikir sama suamiku jahat. Sekarang aku kena kanker serviks stadium 4. Udah operasi, sekarang kemoterapi. Sedih. Ya, paham. Ketemu nggak dengan kasus kayak gitu? Bapak baru ketemu kemarin. Ini udah kemo ke-11. Dia putus asa. Ya. Sampai aku katakan, Bu, kenapa kau putus asa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Cuma satu alasan dia putus asa. Kulihat anakku masih kecil. Kayak mana lah kalau aku mati. Terus ku bilang, Bu, ganti doamu. Mulai sekarang berdoalah kau. Kalau kau mati, ada Tuhan yang menjaga anakmu, Bu Mila. Dengan kata lain, Bu, ibu kau tuh sombong, Bu, sombong. Bisa terbayang nggak? Udahlah sakit kanker, kemoterapi, udah mau teler. Ketemu sama firman Tuhan. Firman Tuhan cuma bilang apa? Bu, lu sombong. Maksudnya apa? Maksudnya kamu bertobat, Bu, kalaupun mau punya kesempatan sembuh. Sebab hanya pada waktu dia mengakui, ya, anakku tidak perlu aku untuk masa depannya. Satu-satunya sumber masa depan anakku adalah Tuhan. Wow. Itu dia harus bisa dengan rendah hati bahwa yang menentukan hidup dan mati itu cuma Tuhan. Amin. Terus dia bilang apa? Iya ya, kayaknya udah tiba-tiba lega badanku, Dok. Lega. Aku bilang, aku buat apa? Ya, aku udah sadar aku salah. Paham? Kau rasa beban berat itu? Yang buat kau gak bisa senyum gini? Ya. Orang kalau disuruh senyum pasti bilang gini, gak bisa aku senyum. Gak bisa aku senyum. Gak bisa, ditekan gitu ya. Yalah.
Sombong lu. Sombong lu. Cuma disuruh senyum, lu gak mau. Lu siapa? Amin. Coba lo, orang yang berat-berat banget itu untuk senyum itu ya. Hah? Itu orang yang gak menghargai Tuhan. Hari ini janji Tuhan lebih lebar lagi. Sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Ada orang yang susah karena gak punya uang. Ya, lalu dia tanya, loh, gimana kita bisa sukacita kalau gak punya uang? Terus gue bilang, ya obatnya hati yang gembira. Masih manusia kita katanya. Jadi maksudnya kita apa? Roh melayang-layang. Kalau roh mana ada sakitnya, aku bilang. Yang sakit itu daging. Ya selama masih bergantung kita di daging ini, masih ada roh di dalam daging ini, wajarnya kita sakit. Amin. Lalu terus bertanya, Tuhan sembuhkan aku boleh? Tuhan bilang apa? Boleh. Tapi ada syaratnya. Apa? Hati yang gembira. Nih ada yang nanya nih, gak ada uang mau makan apa? Statement pertama akan aku jawab begini. Lalu kalau ada uang makan uang, Pak? Gitu, satu. Lalu kalau ada uang, Pak, kenapa ada di daerah sana itu, Pak, ya? Ada uangnya, Pak. Tapi tiba-tiba datang masa kekeringan. Semua yang ditanam gak berhasil tumbuh. Padi gak tumbuh. Bisa. Yang buat padi tumbuh siapa? Hah? Siapa yang buat padi tumbuh? Petani. Ya, petani. Hah? Yang buat petani hidup siapa? Iya, tapi kan ada petani yang hidup di sana. Kan gak cuma satu petani, banyak petani kan bisa ditanam semua. Iya. Taruhnya lah itu benih-benih itu. Tumbuh kan? Iya, oke, tumbuh. Tiba-tiba datang belalang pelahap. Habis gak? Terus siapa yang buat itu semua tumbuh? Masih mau sombong? Orang yang bilang itu bahwa sebenarnya hidup itu bisa makan karena ada uang ya. Coba deh. Please. Aduh. Jangan misalnya, tapi kalau harus terjadi ya terserah Tuhan. Besok datang tsunami ke sini. Hah? Besok datang tsunami, kita nggak tahu siap-siap. Di rumah nggak ada beras, tapi ada emas 3 kilo, emas batang. Dah makanlah itu emas batang. Tsunami, nggak bisa belanja kau. Mau GoFood pun nggak bisa. Masih ada sepeda motor, GoFoodnya belum ada yang sampan. Terus masih mau bilang hidup itu bisa karena ada uang. Paham? Tuhan itu akan menunjukkan kuasanya. Kepada siapa? Kepada orang yang mengandalkan kehidupan ini, bukan pada Tuhan. Minta ampun. Andalkan uang untuk hidup. Amin, Pak. Kita hidup karena Tuhan. Entah pun kita bingung ya, entah pun mungkin kita nggak paham, tapi please lah, jangan pernah bilang kita bisa hidup kalau ada uang. Aku selalu mengingatkan, buat orang yang masih miskin, nggak punya banyak uang, masih miskin dia, nggak punya banyak uang dia, masih miskin dia ya, dekku, ya.
Jangan bilang, kayak mana nanti kami makan, kayak mana nanti kami apa yang mau kami pakai. Ya, nanti dijawab Tuhan itu. Apa katanya? Matius 6 ayat 33, Pak. Ada yang ingat itu? Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dulu Tuhan. Maka apa? Semuanya akan ditambahkan. Semua apa itu? Apa yang mau kau makan, apa yang harus kau pakai, masuk deku, supaya kau tetap hidup. Bisa, paham maksudku? Apalagi kata Tuhan, lihatlah burung di mana? Di udara. Nggak tahu dia itu bertanam, nggak tahu dia itu buat keramba. Kalau mau pelihara ikan, apalagi beternak, nggak tahu dia mau pelihara babi. Hah? Nggak tahu dia. Tapi kita bisa makan babi nggak? Itu siapa? Kalau bukan karena Tuhan. Halo? Bisa ngerti maksudku? Orang tuh ya kalau ngomong, kita nggak bisa hidup kalau nggak ada uang. Satu kata, tobat. Ya tapi kita harus kerja. Iya, kau kerja buat apa? Cari uang. Sakitlah kau, aku bilang. Nanti kalian kalau kerja, jadi dokter, untuk cari uang, ingat perkataanku hari ini, kau harus bertobat. Lalu Tuhan berkata, celakalah kamu kalau karena kekayaanmu engkau bahagia. Tahu? Mati orang yang karena kekayaannya merasa dia bisa bahagia. Enaklah kaya, bisa punya ini, bisa punya itu, bisa makan enak, makan di sana, makan di sini, punya rumah di sana, rumah di sini, bisa liburan, healing. Raja 4, Raja 3, Raja 2. Ya. Bisa katakan amin. Lalu aku kerja, berpikir supaya bisa memperoleh itu semua. Karena dengan memperoleh itu semua aku bahagia. Tuhan Yesus bilang celaka. Berarti, kalaupun mungkin ada orang kaya yang berobat samamu nanti, sadarkan dia. Bu, gak apa-apa kalau uangmu hilang. Banyak. Sakitnya ini loh. Takut pencuri masuk rumah kami. Salah, bukan rumah kami. Katanya tetangga kami yang udah kemalingan. Hilang emasnya, hilang uangnya loh dok. Ngeri kali. Jadi aku kalau dengar ada bunyi-bunyi di luar itu kan dok, terbangun aku. Makanya naik tensiku. Hah? Cocok rasa? Ya cocok lah. Kalau orang udah tidur malam terganggu, ya tensinya naik lah. Obatnya apa? Kan desertan. Melodipin, bisoprolol. Coba aja nanti kau kasih. Gak turun-turun tensinya. Selama dia terbangun terus tengah malam. Hanya dengar jangkrik, krik, bangun dia. Jangan-jangan pencuri. Kenapa? Aku bilang dia bertobat. Tobat bu. Hidup bahagia ini bukan karena banyak uang. Kalau banyak uang kita kumpulkan di bumi ini bu, apa yang terjadi? Ya harus dicuri, harus hilang. Supaya apa? Supaya ibu jangan bahagia karena uang banyak bu. Udah lama kali ibu bahagia karena uangmu banyak bu. Senang kau selama ini tidur tenang kan? Orang tidur tenang kan karena bahagia kan? Halo. Jadi selama ini udah enak dia tidur. Tenanglah jiwaku, banyak uangku, simpan di bawah bantal. Gak tahu orang. Dibeli berangkas,
ditaruh ke brankas. Gak tahu orang. Iya, orang gak tahu, tapi orang lihat kalau kau bahagia kali. Ini karena orang kaya, ini bahagia ini. Apa yang terjadi? Berarti banyak uangnya katanya. Jadi kalau banyak kali uangmu pun, kau senang bahagia kali karena uang. Paham maksudku? Lah dunia ini apa gak sedang gila-gilaan flexing? Hah? Punya apa sedikit? Pamer. Bisa pergi kemana-mana? Foto, selfie, tunjukin sama orang. Hanya mau bilang apa? Lihat nih gua, bahagia. Bahagia karena apa? Bisa jalan-jalan. Tuhan. Ampun. Dibuat Tuhan bertobat. Datanglah berobat sama dokter Joseph. Iya kan? Bukan obat yang dikasih. Ayat katanya. Paham ya? Udah mulai muncul. Aku gak mau berobat sama dokter itu. Nanti dikasih, dikotbahi katanya. Ya kalau itu yang buat kau sembuh, bodohlah kau tak mau, aku bilang. Kalau orang takut ya berobat sama dokter, mahal kali katanya. Aku buat gratis. Nah perubahan mahal kali. Coba dulu tanya berapa harga kan Desartan, Amlodipin, Bisoprolol. Iyalah, 1 hari paling 1.000 peraknya itu biayanya 3 obat. Kali 30 hari baru 30.000. Tapi plus dapat firman Tuhan. Baru sembuh. Amin. Kau rasa pintar nggak? Sulit nggak belajar? Nggak tahu. Kau sulit belajar? Sulit, kau sulit belajar. Sulit, kau sulit belajar. Sulit. Ada yang gak sulit belajar sini? Coba angkat tangan dulu. Bingung juga aku. Panjang-panjang kukut bahaya orang. Murid awak rupanya kesulitan belajar. Kau sulit belajar di kedokteran deh. Masya Allah. Walah. Maaf ya guys, teman-teman semua ya. Rupanya mahasiswa pun kesulitan belajar. Nggak kepala aku. Orang yang merasa sulit belajar, tandanya kau harus bertobat dulu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ngeri kali rupanya ya. Kalian pikir belajar kedokteran ini jago karena masuk kalian ke mindset? Hah? Atau kalian pikir belajar kedokteran itu jago karena kalian masuk di USU? Di USU? Hah? Kalian pikir karena itu? Dulu ya. Kupikir aku jago nanti kalau bisa kuliah di UI. Nggak dikasih Tuhan aku masuk UI. Nggak dikasih Tuhan. Satu-satunya jalan supaya kau pintar, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Katakan amin. Kayak mana kau mau takut akan Tuhan? Kau pun gak tahu firman-Nya. Udah kau baca Alkitab tiap hari? Hah? Pak, boro-boro lah Pak. Mana sempat lah kami baca Alkitab Pak. Baca jurnal kami tiap hari Pak. Kerjakan learning issue kami tiap hari Pak. Pak, gak taunya kau Pak kayak mana di kedokteran itu Pak. Banyak kali tugas kami Pak. Tiap hari ngantuk kami Pak. Habis tenaga kami Pak. Kayaknya gak bisa lagi kami ngapa-ngapain Pak. Belagu kami terus bilang. Bukan belajar. Paham kau? Belagu kita, iya. Amin. Cari Tuhan. Kau tuh kalau udah cari Tuhan dan ketemu dengan Tuhan, lalu kau bisa menghormati Tuhan. Waktu kau menghormati Tuhan, itu Tuhan yang menciptakan alam dan semesta. Pengetahuan yang ada di dunia ini, pengetahuan yang ada di dunia ini, ku kecilkan. Pengetahuan yang ada di kedokteran ini, itu semata-mata Tuhan yang ciptakan, bro. Sadar nggak?
Lalu waktu belajar anatomi, payah kali belajar inilah, benci kali aku. Pernah nggak gitu? Benci kali aku. Berarti kau benci sama siapa? Sama pelajarannya kau benci. Anatomi, belajar otot, belajar rangka, belajar organ-organ. Kau benci sama anatomi misalnya. Di sini nggak ada yang ngaku. Sama itu kau benci sama Tuhan. Karena yang menciptakan rangka-rangka itu siapa, bro? Siapa? Iyalah. Yang menciptakan jantung kau itu siapa? Yang menciptakan jantungmu? Oh Tuhan. Terus waktu disuruh kau belajar jantung, kayak mana kau bilang? Apa ya kali pun gak suka aku jantung, gak suka. Berontak terus. Tanda orang yang takut akan Tuhan. Waktu kau buka pelajaranmu, kau lihat sulit, kau rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Aku gak berhak menggerutu. Aku gak berhak mengeluh. Itulah mas bro. Waktu udah kau buat kayak gitu, apa gak dikasih Tuhan kau pengetahuan? Hah? Kau baca itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu. Orang-orang pintar. Gimana pintarnya katanya? Dia cepat membaca, langsung ngerti. Baca, ngerti. Kenapa? Satu kata. Kudus. Hidupnya kudus. Bilang kiri kanannya, kamu harus hidup kudus. Kudus kau bilang. Hapus dulu semua porno-porno di handphonemu bilang. Kudus kau bilang. Kemarin kau menggosip bilang. Paham maksudku? Nah, kalau kemudian kita sudah menyadari bahwa semua ini adalah ciptaannya Tuhan, baru kau bisa mengerti sukacita karena Tuhan adalah perlindungan buatmu. Kau gak bisa lagi ngomong, kayak mana bersukacita padahal kan lagi susah. Kayak mana bersukacita padahal kan lagi sakit. Itulah kau harus bertobat. Rendahkan hatimu. Ya, oke Tuhan, saat ini aku belum bisa bersukacita. Baru minta Tuhan ngomong, apa Tuhan yang harus kulakukan supaya aku bisa sukacita Tuhan, ya. Baru kita bedah hatinya, iya kan? Jadi kerja aku sekarang jadi spesialis bedah hati. Iya. Tapi percayalah, duluan ku bedah hatiku kok. Duluan ku temukan dulu busuk-busuknya hatiku. Baru aku bisa merasakan. Iya, benar loh. Hari ini memang gak aku rekam ke video tadi karena buru-buru kita mau di sini ya. Mukanya, waduh, sakit kali perutku nih dok, sakit, ngisap kali mau terbakar rasanya kan. Mana mau Iya dok, karena gak kau yang rasakan. Iya ikut aku rasakan, aku bilang. Apa obatnya? Kasih lo obatnya. Hatimu harus gembira bu. Gimana bisa gembira? Marah deh sama aku. Dimarahin gak kita kalau kita sama pasien? Dimarahin kan? Aku udah kesakitan, suruh dokter itu gembira katanya. Dimarahin deh. Jadi kau siap-siap nanti. Kalau kau mau ikut caraku, mau nolong orang, dimarahin pasien kau. Terus aku tanya aja, Bu, gembira itu tidak akan dimungkinkan ketika ada hal-hal yang bisa menghambat kegembiraan. Berarti apa? Gembira itu tidak akan dimungkinkan selama ada faktor, ada hal, ada zat
Ada orang yang kemudian membuat kamu sedih, marah, kecewa, takut. Catat itu. Ini teori gak tahu dari mana ini, kecuali dari Tuhan. Lalu kutanya, siapa yang jahat sama kau, Hinang? Tahu? Diam dia pertama, diam. Kutanya lagi, siapa yang jahat rupanya samamu? Sambil senyum aku nanya. Suamiku. Paham? Lalu dia tanya, kayak mana aku bisa gembira, suamiku jahat? Sakit kali, sakit. Balik lagi dia, sakit kali perutku kayak terbakar, aku kayak terbakar. Tenang kau, Inang, bilang. Dia udah kasih obatnya, tenang dulu, tenang, biar aku kasih obatnya. Udah tenang. Kalau belum ya udah, terus. Kasih dulu dia, cup. Kasih dia sampai capek. Mana lagi sakit? Tanya terus, mana lagi sakit? Mana lagi? Semua disebutin. Tenang aja kau tenang aja, bersiul-siul dalam hati. Karena kau tahu jawabannya. Mengampuni, memaafkan. Udah katanya nanti. Udah, obati kau sekarang ya. Maafkanlah suamimu. Ada nanti yang jawab gini, udah aku maafkan. Bisa ya? Udah aku maaf. Hari ini Tuhan kasih pelajaran. Ini pelajaran berharga buatku. Ada beberapa kasus yang kemudian masalah mengampuni. Tahu gak? Orang bisa saja bisa mengampuni hal yang sudah terjadi. Hal yang udah terjadi dia bisa ampuni, bro. Tapi gak semua orang bisa mengampuni hal yang belum terjadi. Tapi dia takutkan itu bisa terjadi. Bisa ngerti? Udah, aku maafkan kau. Pasti kita bilang apa? Jangan kau ulangi. Orang kalau bisa dia ngomong bahwa dia sudah mengampuni, tapi dia ngomong juga, tapi jangan kau ulangi. Aku mau bilang itu belum memaafkan. Kau masih hidup dalam kekhawatiran. Khawatir apa? Khawatir dia akan mengulang kejahatan yang mungkin lebih jahat lagi dalam hidupmu. Dan obat dari anxiety, gerem deh, cuma mengampuni yang sudah dan yang akan datang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi bukan tepuk tangan yang perlu. Sekarang kau harus buat janji dalam hatimu semua. Kalau kau mau mengobati pasienmu, bisa mengampuni orang lain. Dengarkan yang kubilang ini. Entah siapapun yang sudah berbuat jahat samamu, ampuni. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kau harus bilang dalam hatimu, kalaupun diulang lagi kesalahan itu, aku tetap mengampuni Tuhan. Karena hanya orang yang mengampuni, dia bisa merasakan sukacita dari Tuhan. Wow. Amin. Ampuni. Enak ya? Lega nggak? Entahlah, tadi aku tengok muka kalian jam 12 ya semua sebenarnya. Tapi ya wajar lah, kan masih mahasiswa kedokteran. Karena masih mahasiswa, gimana sih dokter ini ya kan? Itu kan pikiran kalian kan? Besti. Siapa tingkat 1? Tingkat 2? Tingkat enggak tahu lagi kalian. Siapa semester 1 baru masuk? Nah, kau kan? Kalau dari hari ini kau lakukan apa yang ku bilang, enak kali kuliah di kedokteran itu, enak kali. Sejujur-jujurnya ya, kau bayangkan ya, aku baru sadari ini, baru berapa tahun terakhirnya. Gak
Nggak tahu, aku bisa membayangkan kalau lah mungkin dari dulu aku sudah punya pemikiran seperti ini. Masa nggak jumpanya kita, aku rasa. Ya, ngerti kau maksud? Ini semua kalau kau tanya kakak-kakakmu ini, menderita semua nih hidup ini. Apa kamu tahu? Benar kan? Jauh di dalam hatiku, ya kan? Menderita, Wak. Cuma nggak aku tunjukkan ya, Dok. Gitu kan? Kita datang ke kampus dengan steady, keren kali, Wak. Dalam hati luka. Sakitnya tuh di sini. Walah. Tapi hari ini pelajarannya sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Ayo. Itu masih satu, mengampuni. Tadi ada 2 pelajaran hari ini. Uang. Jangan mengandalkan uang untuk hidupmu. Kau harus rela berkata, Tuhan, hidupku bukan karena uang. Ada uang, aku tidak boleh bahagia. Gak ada uang, aku gak boleh susah. Sebab sumber hidup bukan uang. Mengampuni tadi ya. Amin. Ya, kira-kira itulah Tuhan ingatkan kita hari ini. Ya. Makasih untuk semua ya yang di TikTok yang sudah membantu menyebarkan pesan-pesan dari Tuhan. Gak ada pesan dari manusia di situ ya. Sampai hari ini pun ya. Iya. Inang Gabi ini kuliah di kedokteran enak, Dok. Uangnya yang gak enak buat bayar ini itu. Jangan marah Inang ya, aku suruh kau bertobat malam ini Inang. Karena ini lagi ibadah. Uang siapa itu Inang? Adakah uang milik kita? Gak ada. Sedangkan nafas ini punya Tuhan loh. Sekali tik mati kita, tinggal semua uangnya. Ini uang siapa itu? Kan uang Tuhan. Inang, nanti kalau memang udah maksud Tuhan anak kita masuk kedokteran, dikasih Tuhan uangnya. Jadi bukan uang kita, Inang. Tuhan berkati, Inang. Jadi kalau hilang uang kita, haleluya. Iya dong, gitulah. Gak lulus kau? Terima kasih Tuhan. Wow, bisa bayangin tuh ya. Tuhan tahu, timingnya itu Tuhan tahu. Aku gak akan mungkin lupa video pertama yang membuat viral Tuhan ini di muka bumi. Pengkhotbah 3:11. Ia yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk kau lulus, tapi Tuhan tahu kapan yang paling tepat. Maka kalau kita tidak lulus hari ini, jangan sedih. Sukacita karena Tuhan ada perlindungan. Tuhan punya rencana yang lebih baik buatmu. Lebih baik dari apa? Bukan lebih baik dari rencana yang sudah dibuatnya, bukan. Dari rencana yang kita pikir baik menurut kita. Hari ini juga ketemu satu orang ya. Dia itu udah hidup lama jadi ahli tarot. Apa namanya itu, tukang bisa ngeramal. Dia jago ngeramal, jago sekali. Tapi masih tanggung tobatnya. Hari ini kayaknya dia tobat lah. Karena dia akhirnya mau. Dia pikir gini loh, Tuhan itu punya banyak rencana. Dia pikir sama kau Tuhan rencananya A, sama kau B, sama kau C. Jadi semua orang dia pikir Tuhan itu punya rencana berbeda-beda. Aku mau bilang, Bang, kau harus bertobat bang. Bukan kayak gitu Tuhan, aku bilang.
Maksudnya kayak mana? Ya dalam hatiku mikir juga, ini dunia ada 10 miliar manusia. Apa mungkin Tuhan punya 10 miliar rencana? Coba bayangkan. Kalaupun mungkin, aduh, ribet kali kurasa hidup ini. Itu satu. Udah gak usah terusin pikiran itu. Berarti kau ikut ribet. Baca Alkitab, aku bilang. Apa katanya? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Hanya rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi Tuhan cuma punya rencana satu buat semua umat manusia. Rencana yang baik, rencana yang indah. Gak ada yang lain. Oke? Gak usah sibuk-sibuk buat rencana. Kau bisa bayangkan gak? Kalau Tuhan punya rencana, amin, terus kau punya, jadi apa? Kau jalani hidupmu berdasarkan rencana yang kau buat. Ya aku nanti ya menikah umur sekian. Aku nanti ya masuk ambil spesialis ini. Aku nanti ya kalau wisuda ya, iya harus ada lah mama bapakku di sampingku, summa cum laude aku. Summa cum laude 4 IPK aku. Ngerti kok maksudku? Rencana Tuhan cuma satu buat kita, mendatangkan damai sejahtera. Amin. Jangan campur adukkan rencanamu dengan rencana Tuhan. Rencanamu cuma boleh satu. Apa? Mengikuti rencana Tuhan. Ayo, pahami benar-benar nih. Rencana Tuhan cuma satu, damai sejahtera. Terus kalau aku sekarang lagi sakit gimana? Itu artinya apa? Tuhan tahu kalau kita sehat-sehat, kita malah berdosa. Ya. Kalau orang sakit kan banyak plusnya. Bisa duduk lama diam-diam, berbaring-baring, dengarkan TikTok Dr. Joseph. Banyak firman Tuhan di situ. Yang tadi yang nggak peduli sama Tuhan jadi cari. Tuhan terus. Paham nggak maksudnya? Kalau selama ini yang kita isi pikiran kita itu bukan Tuhan, hantu. Mikir uang, mikir jodoh, mikir orang tua. Belum punya anak, mikir kayak mana punya anak. Kan hantu namanya, belum ada udah dipikiri. Lagi sakit mikir sehat, itu hantu itu. Kalau lagi sakit cuma satu, itu rencana Tuhan. Hormati rencana Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan aja. Kalau aku sakit, Tuhan punya rencana cuma satu hal, supaya aku tidak binasa. Yang mengerti katakan yes. Kalau kau lagi miskin sekarang, yes Tuhan, gitu bilang. Senang kali aku miskin. Haleluya. Masih butuh uang juga? Bilang gabe. Iya, gak apa-apa. Bertobat. Kalau bilang butuh uang, berarti kita bukan butuh Tuhan. Oh ya, tapi kan kita tetap minta sama Tuhan. Berarti Tuhan itu cuma kita anggap sebagai bank. Apa serendah itu Tuhan? Tadi udah bilang, apa kalau kita kipas-kipas uang, bisa jadi oksigen? Bisa. Coba hitung, berapa detik hidupmu? Suruh kalian berhitung sekarang. Berapa tidal volume? Jumlah volume udara yang kita masukkan satu kali inspirasi, bro. Bilanglah berapa? 500 ya. 500 cc udara. Setengah liter udara. Udah? 1 menit kita berapa kali bernapas? Katakan 16 kali.
Berarti dalam 1 menit kita perlu berapa liter udara, brother? 8 liter. Dah, kalau kita bilang kita perlu uang untuk hidup, coba bayangkanlah, udah berapa sih uang lo keluar buat udara? Inang, udah berapa uang Inang keluar untuk beli oksigen? 8 liter dalam 1 menit kita perlu oksigen. Aduh, 1 liter berapa oksigen? Pernah aku tanya? Di rumah sakit, dihitung nggak liter oksigen? Hitung. Berapa di situ dibuat? 1 liter. Harga, buat dulu. Kau kan lagi buka handphone, kau buka cepat. Harga oksigen 1 liter. Ayo, yang lagi di TikTok, kalau bisa temukan harganya, coba share situ. Berapa harga oksigen 1 liter? Supaya kita buktikan, manusia nggak butuh uang. Manusia itu harus butuh Tuhan. Hah? Kalau cuma untuk makan itu uang, makanlah itu uang. Berapa? 25.000. 8 liter. Kali 8 liter berapa kalau 25.000? 400.000 1 menit. Waduh mak jam. Aku rasa itu bukan 1 liter tuh. 25.000, kemahalan itu. Emang iya? Iya, ngeri banget ya. Aduh, coba hitung. Penasaran aku. 25.000 1 liter, tadi 1 menit berapa? 8 liter ya. Berarti 25.000 kali 8 liter berapa? Kalian buka kalkulator kalian, gak akan sanggup otak kita ini. 200.000 untuk 1 menit. Nah, 200.000 1 menit rupiah. Umurku berapa umurku? Semoga nggak error. Aku buka pun kalkulator di sini, nang. Kalkulator. Ya kan? Tadi 1 menit berapa guys? 200.000 ya? 200.000 kukalikan dengan umurku. Umurku sekarang 42. Kukalikan dengan jumlah hari kali 365. Nggak tahulah kaya kali Tuhan kita ini. Ampun dah. Kukalikan lagi dengan 24 jam dalam 1 hari. Kukalikan dengan 60 menit dalam 1 jam. Kayanya aku. Kukalikan lagi dengan 60 detik. 60 menit. Ya udah ya. Sorry. Berarti 430 miliar. Berapa ini? Udah banyak kali pun. Bisa bayangkan. Terus itu pakai uang. Terus kita bilang kita perlu uang untuk hidup. Inang bertobat, Inang. Kalau ke rumah sakit, Inang. Aduh, Inang ini juga hitung-hitungnya terus dengan itu. Terus kalau kita punya uang, Inang, bisa Inang sehat rupanya. Pasti Inang sehat. Kok pakai sisanya berdoa, Inang? Udah banyak kali yang Tuhan sediakan tanpa uang. Terus Inang bilang sisanya berdoa. Kita kecilkan kali Tuhan itu, kurasa. Satu kata sama Inang, bertobat. Orang yang mengandalkan uang untuk hidup perlu bertobat. Kalau nggak tobat juga, lihat. Pasti dia akan rasakan nanti. Akan dibuktikan sendiri sama Tuhan. Karena orang yang mengandalkan uang untuk hidup sama dengan mengecilkan Tuhan. Oke, paham ya? Orang yang mengandalkan uang mengecilkan Tuhan. Maaf, mungkin dia nggak sadar. Tapi tugasku adalah menyadarkan kita. Yes, betul. Jadi terserah Tuhan aja, itu intinya. Jangan emosi kita, ya kan? Amin. Tuhan mencukupkan. Tapi jangan kita buat hitung-hitungan berdasarkan pikiran kita. Haleluya. Udah 1 jam 20 menit aku. Kalau dia upload ke YouTube udah berat kali dia, ya kan? Jadi
Biar jangan berat-berat kali YouTube ini nanti kan. Kita hemat lah. Jadi semua yang di TikTok, makasih udah sama-sama aku baca-bacanya komennya satu-satu. Ya kan? Ada yang menghitung 13 juta 750.000 per hari oksigen. Yes, haleluya inang Simanjuntak. Pak Saat Simanjuntak. Wow. Udah berapa aku bayar Tuhan rupanya? Layak nggak kita, Pak? Kalau kita bayar Tuhan, kita kembalikan sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan. Wis, Pak Simanjuntak, makasih ya udah dihitungkan ya, Pak. Terus bayangkan kalian yang malas-malas belajar ya. Asal mau belajar, malas sekali aku. Bertobat. Jangan kalian bilang dari sini nanti, doakanlah kami supaya nggak malas-malas belajar, Dok. Nggak bisa didoakan itu, bertobat kalian. Bertobat. Ingat, tiap kau malas belajar, kau tuh sedang main-main sama Tuhan. Tiap kau nggak sungguh-sungguh belajar, kau sedang main-main sama Tuhan. Berarti enaklah kau ya, Dok, enaklah kau ya, Pak. Udah nggak perlu lagi kau kuliah. Kalau aku main-main sama pasien, aku main-main sama Tuhan. Tahu nggak? Nggak tega aku. Bukan nggak tega, nggak pantas tidak memperlakukan pasien itu seperti memperlakukan Tuhan. Ku hormati. Paham ya? Aku nggak berhak sebagai dokter merasakan aku dokternya. Gak ada aku. Aku bahkan gak berhak untuk minta uang bayaran sama pasien. Jadi kayak mana nanti kau hidup? Gak tahulah aku bilang. Tuhan kok yang menentukan. Buktinya apa? Sampai sekarang aku hidup juga. Amin. Kayak mana kita nanti jadi kaya? Bertobat, aku bilang. Jangan kau jadi pengen kaya. Kalau pengen kaya berarti kau senang karena apa katanya tadi kalau senang karena kaya? Celaka. Apa Tuhan mau kita celaka? Ingat, rencana Tuhan tadi adalah mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan gak mau kau celaka. Maka Tuhan gak izinkan kau kaya. Tapi kalau pun keberadaanmu nanti jadi orang kaya, pastikan kau gak bahagia karena kaya. Gak bahagia karena kaya. Celaka. Amin. Coba dari D. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Coba kau usah dari F, kau transpose saja, aku cari teksnya. Tunggu ya, kau tukar dari F dulu, aku buat teksnya biar bisa sama-sama nyanyi semua. Ya Tuhan, tiap jam, wow, harusnya tiap detik juga ini ya kan? Kalau tiap jam ya kayaknya bisa lah, berapa menit gitu ya. Ini tiap detik seharusnya. Ntar ya, aku cari teksnya ya. Hah? Gimana? Kenapa? Ya di TV belum tuh lah, di TikTok dulu yang perlu. Enggak lah, semua perlu, sabarlah ya kan. Tantar, sabar jangan dulu dari nyanyi. Aduh. Hah? Ini kita mau supaya hidup ini kita ya kan. Tambah dulu teksnya. Tambah teksnya ya kan. Ntar ya guys. Yes.
Di TV belum ya? Terpotong ya punya aku ya TikToknya. Oh, aku kerjain dulu. Ya, udahlah kecil-kecil lah ya yang di TikTok ya. Soalnya nggak bisa sempurna tiba-tiba ini ya. Nah ya, itulah yang terjadi. Oke, yuk sama-sama dari E aja, E. Ayat 1 aja. Begini loh. Jadi kita harus bilang kita perlu Tuhan, bukan perlu uang. Yang kita perlu Tuhan, bukan uang. Jauhkan pikiran uang itu dari pikiran kita. Kadang aku melawaknya sebenarnya sama pasien ya. Aku pakai stetoskop, aku dengarkan jantungnya kan. Terus aku bilang, gawat, aku bilang. Kenapa gawat? Karena aku dengar bunyi wang wang. Paham ya? Detak jantung pun bunyinya jadi uang. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Katakan setiap jam, setiap jam ya Tuhan, Engkau yang kami perlukan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Sekali lagi, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat berkati. Ku datang juru selamat berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami harus mengakui, kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini, itu semata-mata karena Tuhan. Dan kalau kami masih bisa mencapai hari besok, no bukan besok, 5 menit dari sekarang, no bukan 5 menit, 1 menit dari sekarang, bukan. Bahkan 1 detik dari sekarang Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Kami harus berani berkata kami tidak perlu uang untuk hidup. Sebab satu-satunya sumber kehidupan kami hanyalah Tuhan. Kalau hari ini kami menyadari ya Tuhan,
betapa keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami sering mengandalkan apa yang kami punya, dan bahkan kami seringkali merasa kehilangan andalan karena kami belum punya. Kami nggak punya A, maka kami berpikir kami harus punya A. Setiap hari dalam pikiran kami hanyalah apa yang belum kami punya. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau belajar bersyukur dan bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau bersyukur ya Tuhan. Kami katakan terima kasih Tuhan. Kalau pikiran kami ini mulai berputar-putar dan berputar-putar hanya untuk memikir-mikirkan masalah dan persoalan kami, kami sama halnya dengan orang yang sombong. Kami tidak menghargai-Mu Tuhan. Kalau yang kami ingat hanya uang yang tidak kami miliki, apa yang kami ingat hanyalah hal yang belum kami punya, apa yang kami ingat hanyalah perlakuan jahat dari orang lain, dan bahkan kami tidak mau mengampuninya. Sementara Engkau berkata, jikalau orang berbuat jahat kepadamu, ampunilah. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yang saat ini sedang sakit, kami harus sadar kalau kami hidup bukan karena kami sehat. Kami yang sedang sakit saat ini, kami akan berkata kepada Tuhan, kalau kami hidup bukan karena kami tidak ada penyakit, kami mohon ampun, sebab seringkali kami yang sakit akan berkata, kami akan mati karena penyakit ini. Itu sama saja kita sedang berkata sama Tuhan, kami hidup bukan karena Tuhan, tapi kami hidup karena kami tidak punya penyakit. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami, jikalau kami berdoa, jangan meminta-minta untuk sembuh. Itu sama dengan kita tidak menghargai Tuhan. Bagaimana kita menghargai Tuhan? Hanya dengan satu cara. Cuma bilang, Tuhan terima kasih. Sebab waktu kita berkata, kita berterima kasih kepada Tuhan karena hidup ini, pada waktu itu sebenarnya kita sedang mengaku kepada Tuhan bahwa satu-satunya alasan, satu-satunya penyebab maka kita bisa hidup sampai hari ini hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami merasa tidak ada apa-apanya hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tandanya kami menyembah Tuhan, kami tidak boleh berkata kami perlu uang untuk hidup. Sebab sumber kehidupan kami adalah Tuhan. Kami membatasi pribadi Tuhan dengan mata uang. Kami bahkan membatasi pribadi Tuhan dengan logam mulia, emas, perak. Sementara seharusnya kami berkata, Tuhan Engkau lebih daripada segala-galanya. Emas, perak, permata, tidak ada satupun yang boleh menggantikan kedudukan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Bahkan segala ucapan syukur itu hanya layak menjadi milik Tuhan, bukan milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap kami, bahkan berkati saudara-saudaraku yang ikut di dalam
live pada saat ini Tuhan. Bahkan nanti kalau ini jadi video, siapapun yang mendengarkan firman ini dan bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, Tuhan, hamba memohon belas kasih-Mu kepadamu. Belas kasihani kami Tuhan. Belas kasihani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami gak layak meminta apapun dari Tuhan, sebab kami sadar hidup kami sepenuhnya karena Tuhan memberikan kami hidup. Terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan buat adik-adik mahasiswa yang hadir pada malam ini. Biarlah Engkau menjadikan mereka menjadi alat Tuhan, menjadi dokter-dokter yang akan takut akan Tuhan, dokter-dokter yang menyadari Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta. Bahkan Tuhan yang menciptakan sorga. Biarlah anak-anak-Mu ini hidup dengan takut akan Tuhan, mulai saat ini bahkan sampai sepanjang daripada kehidupannya. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima berkat Tuhan. Mari saat ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke, buat saudaraku yang mungkin mau bertanya, mungkin via WA lebih mantap nanti ya. Mau tanya kesehatan, mau tanya apapun, kita sama-sama belajar. Jadi nanti saya akan baca WA-nya dan saya akan balas nanti. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Sampai di sini dulu live ibadah malam ini. Tuhan berkati kita semua, Tuhan sertai kita semua, dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan buatmu. Haleluya. Haleluya.